Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indah Lestari, NIM 2019-122-176. Saya dari kelompok 7 beserta rekan saya Syamsuddin Ali Pradana 2019-12-21-206. Baik, untuk slide pertama saya akan membacakan mengenai tujuan dan prinsip-prinsip bermuamalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Pengertian muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak kewajiban. Lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia dikutip Hurai Shihab bahwa Mutawalli Al-Syarawi memahami kata hidup dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang mengantar kepada berfungsinya, sesuatu dengan fungsi yang ditentukan baginya. Misalnya tanah berfungsi untuk menumbuhkan tumbuhan. 3 macam hubungan manusia dengan alam ini dalam Al-Quran disebut dengan tashyah. Kedudukan artinya Tuhan memberikan konsentrasi kepada manusia bahwa semua kekuatan dan kekayaan alam dan sekitarnya untuk kepentingan manusia. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Secara etimologi kata spirit berasal dari kata Latin spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup. Sementara itu, Allama Mirza Ali Al-Qadi dikutip dalam bukunya Dr. Haji M. Ruslan MA mengatakan bahwa spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seseorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadahat dan berbagai amalan pengekangan diri sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah, semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi. Spiritualitas dalam Islam adalah spiritualitas yang membumi, menyatu dengan dinamika kehidupan manusia dalam kesehariannya. Kerohanian dalam Islam bukanlah dimensi yang berseberangan dengan kehidupan dunia. Bahkan ruh yang kenyataannya adalah kesadaran akan hubungan seorang muslim dengan Allah ini harus dibawa kemanapun seorang pergi, dalam kondisi apapun dan dalam menjalani aktivitas serta urusan apapun. Inilah makna sejati dari zikrullah, mengingat Allah, yakni sadar bahwa ia selalu diawasi oleh Allah dalam segenap gerak-geriknya, sehingga mendorong seorang muslim untuk selalu hidup dengan syariat Islam tanpa lepas sedikit pun. Ruang lingkup muamalah. Dalam ruang lingkupnya fikih, muamalah dibagi menjadi 2, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiniyah. Muamalah adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada kepaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran dan pedagang. Al-muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli, al-bai al-tijarah.
yang merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua, gadai al-rahn, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Prinsip-prinsip bermuamalah. Prinsip-prinsip fikih muamalah pada dasarnya segala bentuk muamalah dan mubah. Pada dasarnya asalnya pada segala sesuatu pada personal muamalah itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna di atas. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. An Abadata bni Somiti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an la dororo wala diroro. Dari Ubadalah bin Samit bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam kaidah fikih juga disebutkan ad-dararu yuzalun, kemudaratan harus dihilangkan. Akhlak bermuamalah. Nasihatilah diriku dikala aku sendiri. Kita teringat sebuah kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i berkaitan dengan nasihat. Jangan kau nasihati aku di tengah keramaian, karena nasihat di muka umum adalah bagian dari penghinaan yang tak suka aku mendengarnya. Jika engkau enggan dan tetap melanggar kata-kataku, maka jangan menyesal jika aku enggan menurutimu. Jadi nasihat tidak selamanya berupa perkataan, namun perilaku yang baik juga merupakan nasihat atau pelajaran yang berharga. Dagang adalah satu di antara tegaknya agama dan dunia. Nasir bin Yahya berkata, telah sampai kepada kami sebagian nasihat para ahli ilmu, tak akan tegak agama dan dunia kecuali dengan 4 perkara: ulama, umaro atau pemimpin, prajurit, dan pengusaha. Kalau dagang, sebagai seorang pedagang perlu adanya ilmu agar ia terjaga dari sikap yang tidak baik atau curang, saling merugikan, dan tenggelam dalam lautan riba. Seorang pedagang jika tidak faham fikih akan tenggelam dalam riba, tenggelam dan makin terbenam. Ali bin Abi Thalib. Next, jagalah kejujuran. Jujur adalah mata uang yang berharga dan berlaku di mana-mana. Begitulah menurut kata bijak yang sering kita dengar. Kejujuran di dalam berdagang akan memberikan keberkahan kepada penjual dan pembeli. Kejujuran dan akhlak para nabi dan rasul, semoga kita dimudahkan untuk senantiasa jujur. Penjual dan pembeli boleh meneruskan atau memutuskan transaksi selama belum berpisah. Bersikap terbuka dan toleransi. Sikap terbuka dan toleransi di dalam perdagangan adalah sikap yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Semoga kita bersyukur. 3. Janganlah menipu dan bersikap curang. Menipu di dalam perdagangan akan merugikan konsumen dan mampu menghilangkan tingkat kepercayaan konsumen kepada penjual. Semoga Allah jauhkan dari sifat ini. Barang siapa yang menipu bukanlah golongan kami. Makar dan tipuan tempatnya adalah neraka. HR Tabrani. 4. Seringlah memberikan saran dan informasi. Sikap terbaik bagi penjual ialah memberitahu kepada pembeli atau konsumen tentang kelebihan dan kekurangan atau cacat barang yang akan dibelinya. Berikanlah saran dan informasi kepada pembeli untuk memudahkan di dalam memilih barang yang akan dibelinya. Dan janganlah pelit informasi dan menyembunyikan kecacatan barang supaya laku keras. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim
menjual barang yang mengandung cacat kepada orang lain, kecuali jika ia menjelaskan. HR Ahmad Ibnu Majah. Muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia itu sendiri, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, budaya, hukum, dan sebagainya. Ruang lingkup muamalah meliputi masalah kekeluargaan, masalah harta, benda, dan perekonomian, masalah manusia dengan kehidupannya, masalah politik, dan masalah pendidikan. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.